Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimin sedang jamaah subuh rahimakumullah. Kembali senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas segala rahmat dan karunia yang masih Allah limpahkan kepada kita hingga di negeri Indonesia ini kita masih bisa melaksanakan ibadah dengan kondisi yang aman, tentram dan nyaman. Walau sebagian dari dunia yang lain kita melihat saudara-saudara kita dalam kegalauan, dalam keguncangan, dan ketahuilah bahwasanya sesungguhnya semua itu merupakan ujian iman yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan utusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Bagi sekalian rahmatullahi Allah, perkenankan kami dari komunitas Sudulul Jannah, komunitas yang didirikan oleh para pemuda mahasiswa yang peduli dengan kondisi dunia Islam saat ini, khususnya kepada Palestina, di mana kita tahu makar terhadap kota suci umat Islam, sebagaimana Rasulullah menegaskan kita dianjurkan bahkan dilarang menempuh perjalanan jauh berwisata kecuali kepada 3 tempat. Yang pertama Masjidil Haram di Makkah, yang kedua Masjid Nabawi di Madinah, dan yang ketiga Masjidil Aqsa di Palestina. Dan Masjid Aqsa merupakan satu tanda kemuliaan umat Islam, karena di Palestina adalah negeri para nabi. Banyak nabi yang Allah utus dari kaum Palestina, ya. Kemudian di Palestina pula turunnya 3 agama samawi, agama yang turun dari langit berupa Yahudi, Nasrani, dan Islam, di mana ketiga-tiganya memiliki kitab suci. Dan Masjidil Aqsa juga merupakan tempat persinggahan Rasulullah setelah Isra, perjalanan malam dari Makkah ke Palestina dan dari Palestina menuju Sidratul Muntaha. Maka apabila Masjidil Aqsa diabaikan, umat Islam tidak peduli dengan kondisi Masjid Aqsa, maka itu merupakan titik penilaian lemah atau kuatnya iman kita seluruh kaum muslimin di penjuru dunia. Para jemaah sekalian matauli Allah, salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan utusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Para jemaah sekalian rahmatullahi Allah, di kesempatan ini pula kami mengajak kepada kita semuanya untuk senantiasa mentadaburi ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah berkaitan tentang kondisi dunia Islam. Di antaranya hadis Thauban radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha.
Faqala qail wa min kilati nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Qala bal antum katsir walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail. Wa la yanza'na min suduri 'aduikum mahabbatan minkum. Wa la yaqdhifanna Allah fi qulubikumul wahn. Faqala qail wa mal wahn ya Rasulullah. Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rawahu Abu Daud wa Imam Ahmad. Masyaallah muslimin, Rasulullah bersabda, akan datang suatu zaman nanti kalian umat Islam, ya, Rasulullah berbicara di hadapan para sahabat, namun Rasulullah menyebut kalian, intinya umat Islam, generasi umat Islam di masa yang akan datang masanya kalian akan diperebutkan seperti mana orang-orang lapar memperebutkan makanan. Kata ini merupakan kata majas atau perumpamaan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, seumpama ini sepotong roti. Roti ini diletakkan di depan beberapa orang yang lapar, orang yang dalam kondisi lapar. Maka roti ini akan berusaha direbut oleh mereka, siapa yang lebih dulu mengambil roti ini. Namun karena roti ini satu dan banyak orang yang lapar, maka orang yang lain pun berusaha untuk meraihnya. Hingga akhirnya roti ini menjadi serpihan kecil yang berserakan. Maknanya Rasulullah menegaskan pada suatu zaman nanti kalian umat Islam akan musnah. Pertanyaannya, bisakah umat Islam musnah? Bisa. Banyak sejarah telah membuktikan. Tetapi agama Islam tidak akan bisa musnah. Tidak ada jaminan dalam sebuah negeri Islam akan tetap ada. Dan Allah berikan pelajaran kepada kita. Benua Eropa, hari ini kita mengenal benua Eropa adalah pusat agama Nasrani. Ya. Kemudian kita mengenal negeri Spanyol. Mungkin orang-orang hari ini mengenal Spanyol itu hanya di bidang sepak bolanya. Wah, Spanyol itu hebat sepak bolanya. Padahal di tahun 93 Hijriah sampai 800-an Hijriah, benua Eropa adalah benua yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dan pusat kekuatan umat Islam ketika itu berada di Cordova. Yang hari ini Cordova itu berganti nama dengan Spanyol. Selama 800 tahun Islam berjaya di Cordova, namun akhirnya Islam musnah. Ya, Islam musnah, umat Islamnya dibantai, dan alhamdulillah akhir-akhir ini dengan peristiwa Palestina, orang-orang di Eropa, bahkan orang yang tidak punya agama, mereka terkagum-kagum melihat kekuatan iman orang-orang Palestina. Di mana orang Palestina seakan-akan dunia Islam membiarkan orang Palestina berjuang sendiri menghadapi makar rekayasa persekongkolan dunia. Di mana kita melihat konon katanya ada persatuan bangsa-bangsa yang kononnya menjaga keamanan dunia. Sebenarnya itu cuman omon-omon belaka, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya PBB itu didirikan untuk apa? Untuk melegalkan penjajahan terhadap bumi-bumi Islam. Contoh seperti negeri Irak. Di mana negeri Irak presidennya Saddam Hussein setelah dulu berjuang melawan Iran, kita dengar semasa saya kecil-kecil dulu, ya, santer terdengar berita antara Irak dan Iran. Iran didukung oleh Rusia, Uni Soviet, Irak didukung oleh Amerika. Jadi dulu Amerika itu mendukung Irak untuk melawan Iran, memberikan pasokan senjata, memberikan bantuan dana, ya. Ternyata yang namanya orang kafir kalau ingin membantu itu tidak ada bantuan yang gratis. Maknanya apa? Setelah usai perang, Amerika ingin agar Irak mengikuti apa kehendak dan keinginan Amerika. Dan itu tidak dituruti oleh Presiden Saddam Hussein. Maka dibuatlah fitnah, dibuatlah rekayasa, dibuatlah makar
dengan tuduhan Irak memiliki senjata kimia. Setelah diutuslah peneliti dari PBB untuk meneliti apakah benar di Irak ada senjata kimia, ternyata setelah diteliti tidak ada senjata kimia. Namun karena Amerika berambisi untuk menguasai Irak, maka dengan berbagai macam tuduhan akhirnya Irak diserang, pemerintahan Saddam Hussein digulingkan, kemudian Saddam Hussein pun digantung seperti mana pemimpin negara-negara Islam selain seperti yang lainnya seperti Muammar Gaddafi dan negeri-negeri Islam lainnya. Para jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, dan kita melihat di Palestina itu bukan peperangan. Kenapa demikian? Coba Bapak Ibu lihat, selama Bapak Ibu melihat berita tentang Palestina, adakah Palestina memiliki pesawat tempur? Adakah Palestina memiliki kapal untuk bertempur? Adakah Palestina memiliki mobil tanker? Adakah Palestina memiliki tentara resmi? Tidak punya, Bapak sekalian. Sebuah negara atas makar dunia, persekongkolan dunia, ya, orang-orang Israel yang dulunya dibantai oleh Nazi Jerman di masa Hitler meminta sedikit tanah untuk menumpang hidup, untuk mengungsi, yang dulu di masa Khalifah Utsmani ya di Turki, ketika khalifah terakhir Abdul Hamid II ya, yang masih berpegang teguh untuk memperjuangkan Islam, seorang gembong Zionis bernama Theodor Herzl ya meminta izin kepada Khalifah Abdul Hamid II untuk meminta sedikit lahan untuk organisasi mereka, organisasi Yahudi ini. Lantas Sultan Abdul Hamid II mengatakan, selagi aku masih hidup, takkan kuberikan sejengkal tanah pun untuk kalian bangsa Yahudi di Palestina. Maknanya apa? Palestina itu dilindungi oleh khalifah ketika itu. Maka orang Yahudi dengan orang-orang Nasrani, seperti mana kita dengar, kita tahu Allah menegaskan dalam surat Al-Baqarah 120, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tarada ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani akan bersatu, akan bersekongkol, dan mereka tidak akan pernah senang, tidak akan pernah rela kepada umat Islam sampai umat Islam mengikuti milah mereka, mengikuti agama mereka, mengikuti tata cara hidup mereka. Dan itu kita saksikan hari ini. Pergantian tahun Masehi itu bukan tidak ada urusan dengan umat Islam. Pergantian tahun Masehi 2024, 2025 itu tidak ada urusan dengan umat Islam. Tetapi masalahnya yang merayakan, yang merayakan dan meramaikan malam tahun baru, siapa yang banyak meramaikannya? Siapa Bapak Ibu sekalian? Orang Islam. Panitianya orang Islam. Yang menyediakan tempat orang Islam. Ya. Yang menjual trompet, yang membuat trompet orang Islam. Yang menjual trompet orang Islam. Yang beli trompet orang Islam. Yang meniup trompet orang Islam. Menunggu pergantian hari tanggal 2 jam 12 malam berbunyi lonceng. Dan ingat, lonceng itu tanda-tanda ya bagi umat Nasrani untuk memanggil kaumnya beribadah di gereja dengan panggilan lonceng. Ya, jam 12 malam tepat berbunyilah lonceng, teng teng. Ya, itu tradisi orang Nasrani memanggil kaumnya untuk beribadah ke gereja. Setelah bunyinya lonceng, ditiuplah trompet. Dan ingat, trompet adalah cara orang Yahudi memanggil kaumnya untuk beribadah di sinagog. Setelah ditiup trompet, ya, dilepaslah kembang api. Dan ingat, api merupakan tata cara orang-orang Majusi untuk memanggil kaumnya beribadah kepada Tuhan yang mereka sembah sebagai api.
Mereka menganggap api sebagai Tuhan mereka. Mereka menyembah api, ya. Dan satu hari malam itu, ya, banyak umat Islam yang murtad tanpa sadar. Banyak umat Islam yang murtad tanpa sadar merayakan tahun baru orang-orang kafir. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah. Jadi Rasulullah menegaskan hadis tadi, ya, akan datang suatu zaman nanti kalian akan diperebutkan seperti mana orang-orang lapar memperebutkan makanan. Maknanya orang kafir ini Allah jelaskan pula dalam surat Al-Baqarah 217. Dalam pertengahan ayatnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka orang-orang kafir tidak pernah berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad dari agamamu, seandainya mereka sanggup melakukan itu. Mari Pak Ibu sekalian renungkan bersama. Apa kata Allah? Mereka orang kafir tidak pernah berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad dari agamamu. Pertanyaannya Pak Ibu sekalian, yang lama menjajah kita di Indonesia ini bangsa apa? Bangsa Belanda selama 350 tahun. Apa konsep orang Belanda menjajah kita? Yang saya tahu dulu dari belajar waktu SD dulu, orang Belanda menjajah kita memiliki 3G. Masih ingat Pak Ibu sekalian? Gold, glory, gospel. Mananya apa? Gold, mereka ingin merampas harta kekayaan bangsa kita. Glory, mereka ingin menguasai kita. Gospel, mereka menebarkan Injil, menebarkan agama mereka. Jadi mohon maaf Pak Ibu sekalian, sebenarnya umat Nasrani yang berada di Indonesia ini adalah ante-ante pengkhianat yang bergabung dengan penjajah. Kenapa? Karena agama Nasrani itu dibawa oleh penjajah Belanda, ya. Maka tidak heran orang Nasrani itu Allah sebutkan, ini bukan kata saya, Allah yang sebutkan, orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah senang kepada umat Islam. Apapun tipu daya mereka, apapun rekayasa mereka, oh mereka pura-pura baik, bantu ini, bantu itu, dukung kita begini, dukung begitu. Allah sebutkan orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela kepadamu, tidak akan pernah senang kepadamu. Oh, umpama saya mau jadi presiden, orang kafir mendukung saya, ya Ustadz Erwin, majulah jadi presiden, kami akan bantu dengan dana miliaran-miliaran. Itu bukan bantuan gratis, Pak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau ada orang kafir mendukung kita jadi pemimpin, ketahuilah mereka mengharapkan lebih besar daripada apa yang mereka berikan. Ingat, Allah sebutkan orang Yahudi, Nasrani tidak akan pernah sekalipun rela kepada kalian sampai kalian mengikuti tata cara hidup mereka. Kemudian Rasulullah menegaskan, ketika Rasulullah menyebutkan tadi dalam kondisi umat Islam, ada yang bertanya, wa min qilatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Ketika umat Islam diperangi itu, apakah umat Islam jumlahnya sedikit? Ya, apakah umat Islam sedikit jumlahnya? Apa kata Rasulullah? Bahkan ketika itu kalian mayoritas, tapi mayoritasnya kalian tak berkualitas. Ketika itu kalian umat yang terbanyak, tapi banyaknya kalian seperti buih di atas air. Jumlahnya banyak tapi tak punya kekuatan. Jumlahnya banyak tapi tak punya kemuliaan dan kehormatan. Jumlahnya banyak tapi jadi pecundang, ya. Nah, lantas Rasulullah menegaskan, wala yanza'anallahu min suduri aduikum mahabbatan minkum, dan Allah cabut rasa takut dari dada-dada musuh kalian. Jadi pada dasarnya musuh-musuh Islam itu takut kepada umat Islam, Bapak Ibu sekalian. Karena mereka tahu umat Islam berperang itu bukan cari hidup, cari mati, mati syahid. Dan orang Islam berperang, mereka tahu Allah turunkan para malaikat di barisan kaum muslimin. Tapi saat itu kata Rasulullah, Allah cabut rasa takut dari dada musuh kalian. Maknanya apa? Orang Islam tak ada lagi kehormatannya.
Walau sebuah negeri mayoritas Islam di dunia, penduduk negeri itu masuk beragama Islam, presidennya Islam, menteri-menterinya Islam, ya gubernur-gubernurnya banyak beragama Islam, aparatnya, tentaranya, penegak hukumnya beragama Islam. Tetapi mereka orang kafir yang minoritas tidak akan takut. Karena apa? Mereka bisa membeli para penguasa dengan pangkat dan jabatan. Ya, itulah yang kata Rasulullah di akhir ayat, di akhir hadis tadi. Dan Allah hunjamkan kepada kalian penyakit al-wahan. Ada yang bertanya, wa mal wahan ya Rasulullah? Apakah al-wahan itu ya Rasulullah? Cinta dunia dan takut mati. Demi pangkat dan jabatan, orang Islam yang disumpah dengan Al-Quran, pemimpin-pemimpin dari presiden, menteri, kepala dinas, yang kepala TNI, Polri, semuanya disumpah dengan Al-Quran kalau dia beragama Islam. Tapi dengan atas nama Quran mereka menyalahi sumpah mereka. Tidak ada takutnya kepada Allah. Ya, para jemaah sekalian. Banyak pemimpin-pemimpin yang koruptor sementara agamanya Islam. Kalau mereka benar-benar berpegang teguh kepada Al-Quran, niscaya mereka tidak akan berfikir untuk korupsi, Bapak Ibu sekalian. Dan kita lihat orang jadi presiden, orang ingin jadi gubernur harus punya modal uang miliar-miliaran. Sementara di zaman Rasulullah, Khalifah Abu Bakar itu ditunjuk tanpa modal untuk menjadi khalifah. Bahkan ketika beliau diberikan amanah sebagai khalifah, beliau menangis. Beliau menangis takut. Dan beliau mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini musibah bagiku. Khalifah pengganti Rasulullah diangkat jadi pemimpin umat Islam, menyebutkan kalimat istirja, dianggap musibah. Hari ini orang terpilih jadi gubernur, jadi presiden, bangganya bukan main. Padahal pertanggungjawabannya di akhirat sangatlah besar pemimpin itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, ma'asyiral muslimin dirahmati Allah, dari hadis ini kita melihat bagaimana kondisi dunia Islam hari ini. Palestina sampai hari ini masih bergejolak, dan dunia diam membisu, hanya membuat drama sandiwara sekedar kutuk mengutuk. Sudah begitu bejatnya pemerintahan Israel, dari satu perdana menteri kepada menteri yang lainnya, mereka menggunakan senjata kimia, senjata yang dilarang oleh dunia. Mereka membantai, menghancurkan masjid-masjid, mereka menghancurkan rumah sakit, mereka membunuh anak-anak kecil, anak bayi, wanita-wanita, orang-orang tua. Mereka tidak peduli, bahkan mereka meracuni tanah Palestina. Agar apa? Agar tanah Palestina tidak tumbuh bahan-bahan makanan. Agar di Palestina tidak ada mata air yang bisa diminum, dimanfaatkan oleh mereka bangsa Palestina, hingga mereka meracuni tanah Palestina. Maknanya apa? Mereka ingin agar rakyat Palestina musnah. Jadi sebagaimana disebutkan oleh negara-negara lain, bangsa-bangsa lain, yang terjadi di Palestina bukan peperangan, tetapi genosida. Apa itu genosida? Pemusnahan. Jadi kaum Palestina ingin dimusnahkan oleh bangsa Israel. Nah, pertanyaannya, masih adakah iman dalam hati kita? Masih adakah kita memiliki persaudaraan sesama Islam? Ingat Bapak sekalian, hubungan persaudaraan karena Islam itu lebih erat daripada hubungan nasab, hubungan tali darah. Ya. Dan ingat, Rasulullah menegaskan, tidaklah sempurna iman kamu, ya, atau apabila di antara kamu tidak peduli dengan nasib saudaranya sesama muslim, maka mereka bukan dari golonganku, kata Rasulullah. Orang Islam yang tidak peduli dengan nasib saudaranya sesama muslim di belahan bumi manapun, karena Islam tidak punya batasan. Selagi mereka beragama Islam, dimanapun mereka berpijak, dimanapun negara mereka, itu adalah saudara kita. Maka kita ini bukan tak bisa Allah memerdekakan Palestina, bukan tak bisa Allah menurunkan rezekinya ke Palestina, namun Allah ingin menguji iman kita selaku manusia sosial, makhluk yang punya kepedulian. Kita lihat di berita di Eropa hari ini, alhamdulillah, dengan peristiwa di Palestina,
banyak orang-orang yang tidak punya agama sekalipun yang masuk Islam, Bapak Ibu sekalian. Ya, ada seorang wanita berkulit hitam di Amerika atau di mana itu, dia melihat kondisi orang Palestina begitu tegarnya orang Palestina hingga dia beli Al-Quran dengan bahasanya. Dia beli Al-Quran dengan bahasanya, terjemahan bahasanya. Dia tidak pandai baca Al-Quran, tapi dia hanya membaca terjemahannya dengan bahasanya. Atas takdir Allah, wanita ini baru membaca beberapa ayat, belum sampai khatam dia membaca. Wanita ini dalam ukuran 3 bulan langsung masuk Islam, Bapak Ibu sekalian. Anehnya, ada orang Islam sering baca Al-Quran tak dapat hidayah. Ada orang Islam 7 keturunan sholat seminggu sekali. Ada wanita Islam 7 keturunan sampai sekarang tidak menutup aurat, padahal sering baca Al-Quran. Maknanya apa, Bapak Ibu sekalian? Ya, seperti mana orang Minang mengatakan, alam takambang jadi guru. Apa yang terjadi di alam ini semestinya menjadi pelajaran bagi kita. Termasuk dengan kondisi di Palestina merupakan pelajaran bahwasanya semakin kuat iman kita akan semakin berat ujian yang akan Allah berikan kepada kita sekalian. Maka para jamaah sekalian, apa yang terjadi di Palestina adalah sebagai ujian bagi Allah untuk menguatkan iman penduduk Palestina. Ingat, mereka dalam kondisi berperang. Bangsa-bangsa negara-negara Arab sekalipun tak banyak yang membantu mereka, tetapi mereka masih bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kondisi perang, mereka melahirkan anak-anak yang hafiz Al-Quran. Dalam kondisi perang, tidak ada bahan makanan, meninggal keluarganya, hancur rumahnya, mereka masih meminta kepada Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami meminta. Akan kami kadukan orang-orang muslim yang tidak peduli dengan kami. Dan ingatlah Bapak Ibu sekalian, di akhirat kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepedulian saudara kita yang ada di belahan bumi manapun. Mari para jamaah sekalian, kita saksikan bagaimana kondisi nasib saudara kita di Palestina, ya, sampai terakhir di tahun 2024 kita akan menyaksikan. Selama ini kami mengadakan safari dakwah di penjuru ranah Minangkabau, ya, dalam beberapa bulannya, apakah 4 bulan sekali setelah dana itu terkumpul, kita kirimkan ke Palestina melalui 2 tokoh asli orang Palestina yang sudah berada di Indonesia sekitar 4 tahun lebih, ya. Ada 2 syekh asli Palestina yang hari ini sudah berada di Indonesia. Yang satunya menikah dengan orang Jawa di Yogyakarta, yang satunya lagi menikah dengan orang Palestina tinggal di Kalimantan. Ya, melalui 2 syekh inilah kita menyalurkan bantuan Bapak Ibu sekalian untuk disampaikan kepada saudara-saudara mereka di Palestina. Mari kita saksikan. Bapak sekalian, di video ini di belakang dapur umum terpajang poster sedulur jannah.
Jadi komunitas Sedulur Jannah ini, lambang yang ada di belakang, ya. Ini hanya ada di Sumatera Barat, ya. Jadi murni bantuan yang ditampilkan ini murni dari kaum muslimin dari Sumatera Barat, ya. Dari hasil safari dakwah kami menggalang dana untuk donasi Palestina dalam beberapa bulan kita kirimkan. Dan ini merupakan kiriman di bulan Juni dan Juli 2024. Alhamdulillah, setidaknya kita bisa mengurangi rasa lapar mereka, ya, terutama anak-anak, karena dalam posisi perang, Bapak Ibu sekalian, bahkan banyak kita saksikan mereka makan rumput-rumput kering. Tidak ada makanan yang bisa dimakan. Bahkan ada di antara mereka, ya, pernah bertanya bagaimana hukumnya kalau kami makan kucing. Mereka bertanya kepada ulama bagaimana hukumnya kalau mereka makan kucing, karena tidak adanya bahan makanan, tidak ada yang bisa dimakan. Maka ulama yang ditanya itu menjawab itu dibolehkan. Karena apa? Dalam kondisi darurat. Kucing mereka makan, Bapak sekalian, karena tidak ada bahan makanan. Bahkan di rumah mereka, di atap mereka, kalau ada semacam rumput-rumput, lumut-lumut itu mereka makan, karena memang tidak ada bahan makanan. Ya, maka setidaknya bantuan Bapak sekalian dapat memberikan kebahagiaan bagi mereka, dapat mengurangi rasa lapar mereka. Ya. Adapun ini bantuan pada bulan Agustus dan September, ya. Agustus dan September kita berikan berupa air bersih. Sebagaimana saya katakan, sumber air di Palestina itu telah diracuni oleh pemerintahan penjajah Israel. Jadi tanah Palestina itu sudah diracuni, Pak Ibu sekalian, ya. Tanah Palestina itu sudah diracuni, air-airnya tidak bisa dipakai untuk mandi, untuk minum, ya. Bahkan ketika air itu digunakan akan menimbulkan penyakit-penyakit, ya. Jadi air bersih bagi mereka sangat berharga sekali, para jamaah sekalian, ya. Juga ini bantuan di bulan November dan Desember 2024 kita salurkan berupa kebutuhan sekolah bagi anak-anak di Palestina. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, dari sekian banyak negara-negara Islam, orang Palestina, rakyat Palestina, anak-anak Palestina lebih mengenal orang Indonesia dan orang Malaysia dibandingkan orang Arab. Karena orang Malaysia dan orang Indonesia lah yang rutin memberikan bantuan ke Palestina. Bahkan sejak tahun 2000, kita dari Indonesia telah menggalang dana dan membangun rumah sakit di Gaza, ya. Rumah sakit di Gaza bersama Mercy. Namun para jamaah sekalian, rumah sakit itu sekarang sudah datar dengan tanah, dihancurkan oleh tentara Israel, ya. Alhamdulillah dari Indonesia banyak juga didirikan sekolah-sekolah darurat, sekolah-sekolah darurat, ya, perkemahan pengungsian darurat, ya. Juga kita mengirimkan di bulan Desember ini, biasanya musim salju, kita mengirimkan bantuan berupa jaket-jaket, sepatu agar mereka tidak kedinginan. Ini kondisi Palestina sebelum konflik, ya, sebelum perampasan. Dan kita mirisnya di Palestina itu, Bapak sekalian, orang-orang Israel datang ke Palestina merampas rumah-rumah orang Palestina. Jadi di rumah itu orang Islam itu diusir, serta-merta diusir pada jamaah sekalian, ya, diusir dari rumah dan mereka tempati rumah orang-orang Palestina. Ini peristiwa di Oktober 2023, ya. Kita lihat inilah pemandangan setiap harinya di bumi Palestina, ya. Tidak ada ketenangan, ya, bahkan tidak ada tempat yang aman bagi mereka. Masjid diserang, rumah sakit diserang, kamp-kamp pengungsian juga diserang. Namun mirisnya
dunia PBB tidak memberikan hukuman dan sanksi kepada pemimpin Israel. Ya, bahkan mereka beralasan mereka menyerang ini karena menuduh orang Palestina sebagai teroris. Bagaimana mungkin orang yang dijajah kemudian melawan dianggap teroris? Ya, ini para jamaah sekalian. Inilah kondisi menara masjid pun mereka runtuhkan. Ya, jadi kalau kita dengar dalam ayat Bani Israel ini, ya, bangsa Yahudi inilah bangsa yang berwatak kera dan babi. Jadi mereka ini bermental binatang, tak punya peri kemanusiaan, ya. Ini kamp pengungsian. Setelah rumah mereka hancur, mereka tak punya rumah, mereka mengungsi, dibuat rumah-rumah darurat. Namun apa yang terjadi? Rumah darurat pun dirudal oleh tentara Israel, ya. Kita saksikan nanti bagaimana kondisi umat Islam dalam kamp pengungsian. Coba lihat anak bayi ini, ya. Anak yang tak tahu dosa, yang tak tahu rasa sakit, ya. Anak gadis ini sudah terkulai mati, ya, para jamaah sekalian. Ini kita lihat ada orang ini masih hidup, ya. Ada orang terbakar hidup-hidup, ya. Ya. Tapi tidak bisa dibantu. Nih masih bergerak dia, ya. Karena apa? Keterbatasan alat, ya, tidak ada mobil pemadam kebakaran, air pun terbatas. Jadi akhirnya banyak yang mati terbakar hidup-hidup. Apa kata beliau ini? Kami melihat saudara kami terbakar, ya, tapi kami tidak bisa membantunya karena ketiadaan alat yang cukup, ya. Coba bayangkan gimana kita melihat saudara kita, tetangga kita terbakar hidup-hidup, kita melihatnya tanpa bisa menolongnya, ya. Itu karena apa? Keterbatasan alat-alat. Bapak sekalian, sembari Bapak sekalian menyaksikan video ini, izinkan, perkenankan tim kami mendatangi Bapak sekalian untuk menjemput harta terbaik yang Bapak Ibu sediakan, ya. Semoga kiranya sedikit harta yang Bapak Ibu sisihkan bisa menjadi setawas dingin bagi saudara kita di Palestina, ya. Lihat anak gadis ini, ya, kakinya nih, ya, lututnya, ya. Lututnya patah, keluar lututnya, keluar tulangnya, itu dioperasi tanpa obat bius, ya. Dioperasi tanpa obat bius. Coba bayangkan para jemaah sekalian, kita kalau terluka, koyak kepala kita tuh dijahit, kita harus dibius dulu. Atau ketika anak-anak kita khitan, sebelum disunat itu dibius dulu. Tetapi anak-anak di Palestina, ya, walaupun mereka dibantai begitu, masih sempat melantunkan ayat-ayat Al-Quran, masih sempat menghafalkan Al-Quran, ya, para jemaah sekalian. Ya, Pak. Mungkin bisa nomor rekening. Oh ya, pertanyaan, ya. Para jemaah sekalian materialillah, dari donasi yang telah kita himpun, kami juga memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian, ya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin menginfakkan harta terbaiknya, maka kami akan menyediakan cara untuk Bapak Ibu sekalian bisa memberikan infak yang terbaik. Caranya dengan Bapak Ibu sekalian kapan saja bisa mentransfer bantuan, atau Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini berikrar, berniat untuk membantu dengan harta yang lebih, ya. Coba kecilkan suaranya dulu. Masa depan Islam tetap semakin gemilang, di pundak-pundak generasi sangat cemerlang. Penuh prestasi tak akan semangat menyala, tekuni ilmu serta selalu benahi diri. Satu tekad menjadi yang terbaik bagimu, berjuang alih-alih dalam menjemput doa. Besarkan jiwa dan tawakal tetap terjaga, kala keberhasilan yang masih tertunda. Pekan olahraga seni dunia, wujudkan persaudaraan. Bangun tubuh kuat, jiwa hebat, lembutkan hati, perindah alam. Mari memacu diri demi prestasi kita, mari benahi diri demi ibadah kita. Jaga sportivitas untuk menuju cita-cita, demi berprestasi.